Review artikel Cost Benefit Analysis, Decision Making in the Public Sector oleh kelompok 3. Dengan anggota kelompok 1. Tia Livanya, 2. Sinta Aulia, 3. Alivia Azahra, 4. Finalia Setianingrum, 5. Erdinalia Elis Solehah, 6. Amelia Kartika Sari, 7. Feni Nurhoiruniswa. Yang pertama, apa itu analisis biaya manfaat? Analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis adalah alat sistematis untuk menilai kelayakan ekonomi suatu program atau proyek dengan cara menghitung dan membandingkan semua biaya dan manfaat yang terkait. Tujuannya agar pembuatan kebijakan dapat menentukan proyek atau kebijakan mana yang layak didanai berdasarkan potensi keuntungan bersihnya. Pertanyaan nomor 2, kapan dan di mana analisis biaya manfaat CBA berasal dan bagaimana penerapannya berkembang? Jawabannya, CBA berasal dari Amerika Serikat pada awal abad ke-20, khususnya dalam konteks proyek lingkungan publik, pertama kali diformalkan dalam River and Harbor Act 1902 dan menilai proyek bendungan dan sungai. Dan bagaimana penerapannya berkembang pada tahun 1950-an, penggunaannya berkembang ke proyek besar seperti penelitian penyakit dan pembangunan infrastruktur. Kemudian, lewat Executive Order nomor 12.291 pada tahun 1981, di era Reagan, CBA diwajibkan untuk semua regulasi besar. Kini CBA telah diadopsi secara luas di banyak negara maju maupun berkembang. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Bagaimana data cost benefit analysis disajikan untuk membantu evaluasi dan pengambilan keputusan? Data cost benefit analysis biasanya disajikan dalam 3 bentuk utama, yaitu yang pertama, rasio biaya manfaat atau cost benefit ratio. Yang kedua, nilai kini bersih atau net present value atau NPV. Dan yang ketiga, tingkat pengembalian internal atau internal rate of return atau IRR. Ketiga metode ini membantu pembuat kebijakan membandingkan berbagai alternatif proyek dan menilai mana yang memberikan manfaat lebih besar dibanding biayanya, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan efektif. Pertanyaan yang keempat, jenis biaya apa saja yang dipertimbangkan dalam CBA? CBA mencakup berbagai jenis biaya antara lain 1. Biaya langsung dan tidak langsung. Contohnya tenaga kerja, peralatan, pelatihan, supply, dan overhead. 2. Biaya awal. 4. Biaya efek negatif seperti polusi atau dampak kesehatan. 4. Kerugian produktivitas dan bahkan morbiditas. Selain itu, panduan pemerintah juga memperhitungkan biaya atau manfaat tangible dan intangible, efek interaksi antar program, serta mengecualikan transfer payment karena tidak menciptakan keuntungan. Yang selanjutnya, berikan contoh spesifik penerapan CBA di sektor publik. Beberapa contoh penerapan nyata CBA di sektor publik. Yang pertama ada proyek lingkungan. Ini meliputi pembangunan bendungan, pelabuhan, dan pengendalian sungai. Yang kedua ada program jaminan pinjaman pemerintah atau loan guarantees untuk industri strategis seperti baja, minyak, gas, dan penerbangan. Yang ketiga, ada program udara bersih. Misalnya, EPA memperkirakan biaya pengendalian polusi udara pada tahun 1970 sampai tahun 1990 sebesar 689 miliar dolar, tetapi manfaatnya mencapai 29,3 triliun dolar. Yang terakhir ada Big Sense, proyek Super Collider, meski manfaatnya sulit diukur karena bersifat jangka panjang dan penuh ketidakpastian. 6. Apa saja kritik utama yang ditujukan terhadap CBA? Sekian dari Kritik kami terhadap kelompok CBA antara 3 lain, dan terima 1. kasih. Apolitis, dianggap mengabaikan realitas politik dan konflik kepentingan. Yang kedua, efektivitas dipertanyakan. Tidak ada bukti kuat bahwa CBA selalu menghasilkan regulasi dengan manfaat bersih lebih besar. Yang ketiga, bias ekonomi.
terlalu menekankan efisiensi ekonomi sehingga berisiko mengabaikan nilai sosial atau dampak global, misalnya emisi karbon. Yang keempat, keterbatasan metodologis. Sulit diterapkan pada bidang dengan ketidakpastian ilmiah besar seperti perubahan iklim, sehingga hasilnya bisa tidak akurat.